Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Teknik Sipil Undaris yang saya cintai, kita jumpa lagi di perkuliahan online untuk mata kuliah struktur bangunan. Ya, kali ini di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai struktur dinding. Ya. Struktur dinding suatu bangunan. Untuk struktur dinding ini perlu kami sampaikan dulu ya, secara garis besar itu ada dua ya sistem dinding pada suatu bangunan. Yang pertama adalah yang disebut dengan dinding penahan atau pemikul beban atau bearing wall ya. Ini saya catatkan di sini ada dinding bearing wall, dinding penahan beban. Yang kedua adalah non bearing wall, ya, dinding yang tidak menahan beban ya, atau yang biasa disebut dengan sistem rangka. Saya perlu jelaskan dulu, dinding bearing wall itu maknanya atau maksudnya adalah bahwa dinding bangunan itu ya, berfungsi bukan hanya sebagai penyekat ruangan, tetapi juga dia menahan beban, yang menahan beban yang ada di atasnya. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya di gambar ini kalau struktur bearing wall, maka beban ya atap ini ya akan disangga ya atau ditopang bukan ya oleh kolom saja ya. Jadi tetapi oleh dinding ya. Jadi dinding itu adalah menahan beban yang ada di atasnya. Nah, oleh karena itu maka biasanya dinding bearing wall itu cirinya adalah bahwa dinding itu tebal ya. Anda nanti bisa lihat pada bangunan kolonial ya, bangunan lama seperti misalnya Lawang Sewu, mungkin ada yang pernah lihat Lawang Sewu ya di Semarang, ada juga Gereja Blenduk misalnya ya. Itu Anda lihat di sana ya bahwa dinding itu sangat tebal. Semakin tinggi lantai bangunan, maka dinding itu akan semakin tebal. Kenapa? Karena beban dari dinding itu tentunya semakin tinggi bangunan adalah semakin berat ya. Jadi itu ciri dinding bearing wall atau penahan beban. Pada bangunan modern pun dinding bearing wall ya, dinding pemikul beban ini Anda bisa lihat misalnya pada konstruksi dinding ya yang digunakan untuk core dari suatu bangunan ya. Artinya konstruksi inti dari suatu bangunan yang biasanya di situ dipakai juga untuk ruang mechanical electrical misalnya ya. Itu seringkali dibuat dengan dengan bearing wall atau dinding penahan tanah ya. Pada bangunan Anda sering lihat misalnya di hotel atau di supermarket ya, itu pada basementnya ya, basementnya yang masuk ke dalam tanah itu maka biasanya juga digunakan dinding bearing wall ya yang terbuat dari beton. Nah, itu dinding bearing wall ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dinding non bearing wall ya. Artinya apa? Dinding ini tidak menahan beban. Maksudnya ya bahwa beban-beban yang ada pada bangunan itu disalurkan melalui sistem rangka ya. Sistem rangka apa saja rangkanya itu terdiri dari pada ini ya, gambar ini misalnya Anda bisa lihat ya, ini contoh sistem rangka ya. Jadi ada kolom ya, kolom-kolom struktur ya, kolom-kolom struktur ini, kemudian ya di bawah ini ada slope ya, slope, kemudian di atas ini ada ring balok. Ini kalau untuk bangunan yang sederhana ya. Tapi kalau untuk bangunan bertingkat biasanya ini ada balok, kemudian nanti pada tingkat yang paling tinggi atau lantai yang paling tinggi baru ada ring balk ya. Nah, jadi dalam sistem rangka ini beban atap misalnya, ini beban atap ya, itu tidak disalurkan ke
atau tidak disanggah oleh dinding, ya, tetapi disalurkan melalui ini kolom-kolom struktur ini, ya, ada kolom struktur, ya. Nah, kemudian nanti kolom struktur ini diikat, ya, satu sama lain oleh slope, ya. Jadi slope ini, ya, yang mendatar ini, ya, ini fungsinya untuk mengikat kolom satu dengan kolom yang lain, ya, sehingga menjadi satu kesatuan, ya. Demikian pula ring balok ini juga fungsinya sama, mengikat, ya, mengikat kolom satu dengan kolom lain sehingga antar kolom itu menjadi satu kesatuan, ya. Nah, ini memang ini kalau Anda perhatikan nanti pada sambungan-sambungan ini antara slope, ya, dengan kolom ini berlaku sambungan jepit kaku, ya. Nah, jepit kaku, sehingga memang ini antar kolom satu sama lain ini nanti menjadi satu kesatuan, ya, yang saling mengokohkan, ya. Dan dalam suatu bangunan, ya, itu jangan sampai kemudian, ya, ada kolom, ya, yang kemudian menurun, ya, ini sendirian misalnya, ya, karena ada pergerakan tanah misalnya. Nah, dengan diikat ini maka kolom itu akan menjadi satu dengan harapan, ya, saling mengokohkan satu sama lain. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, ini Anda perhatikan pada sistem bearing wall ini, ya. Nah, ini sistem rangka ini, ya. Sistem rangka ada kolom, ya, kemudian ada slope, ya, yang slope yang bawah, kemudian ada ring bal, ya. Nah, untuk bahan, ya, bahan dari rangka ini bermacam-macam, ya. Ada rangka ini bisa dibuat dari kayu, ya, konstruksi kayu, ya. Bangunan-bangunan lama banyak yang menggunakan rangka kayu jati, ya. Tetapi pengisinya nanti bisa dinding batu bata, ya, atau mungkin juga dinding kayu, ya, atau yang sejenisnya. Nah, jadi kolomnya, ya, kemudian juga slope-nya, ya, atau ring baloknya itu bisa dibuat dari konstruksi kayu, ya, atau bisa juga dibuat dari konstruksi baja, ya. Anda bisa lihat pada konstruksi pabrik-pabrik itu, ya, dengan bentangan yang sangat lebar, itu biasanya digunakan rangka dari baja, ya. Atau ini yang paling sering dipakai, ya, adalah rangka dari beton bertulang, ya. Jadi kolom, ya, kemudian slope atau ring bulk itu semuanya dibuat dari beton bertulang. Nah, untuk konstruksi rangka ini, ya, pada non bearing wall, ya, dinding yang tidak menahan beban, maka konstruksi dinding itu, ya, hanya digunakan sebagai penyekat ruangan, ya, sebagai penyekat ruangan, sehingga bahan-bahan yang dipakai, ya, tidak harus bahan-bahan yang memiliki kekuatan secara struktural, ya. Bisa digunakan partisi, ya, partisi dari kayu atau juga dari GRC, ya, atau dari triplet, ya, atau juga bahan-bahan yang ringan, ya. Nah, berbeda dengan pada konstruksi bearing wall, ya, karena ini dinding memang dirancang, ya, untuk menahan beban, maka biasanya dibuat, ya, dari bahan-bahan yang memang memiliki karakteristik dia mampu menahan beban yang cukup berat. Misalnya adalah batu bata, ya, dinding batu bata, atau juga dinding batu kali, ya. Nah, itu yang sering dipakai pada konstruksi bearing wall, ya. Nah, saudara sekalian, ya, jadi itu garis besar, ya, dari sistem struktur dinding, ya. Ada dinding yang menahan beban dan ada dinding yang tidak menahan beban atau yang biasa disebut dengan konstruksi rangka, ya. Nah, pada pada konstruksi bearing wall, ya, Anda
bisa lihat pada bangunan-bangunan lama, ya, maka konstruksinya terdiri dari pasangan batu bata, ya. Dindingnya itu terdiri dari pasangan batu bata, tebalnya minimal 1 batu bata, ya. Jadi tebal 1 batu bata itu artinya tebalnya adalah sepanjang, ya, sepanjang ukuran batu bata, itu yang menjadi ketebalannya, ya, itu minimal, ya, 1 batu bata. Kenapa? Karena dia nanti akan menahan beban, ya. Kalau pada konstruksi dinding rangka, maka biasanya cukup dengan ketebalan setengah batu bata, ya. Nah, ini untuk konstruksi bearing wall, untuk dinding batu bata minimal itu ketebalan 1 batu bata, ya. Nah, itu pada bagian bawah, ya, pada bagian bawah sebelum masuk ke pondasi. Kalau pada konstruksi rangka ini kita mengenal ada ini, ya, slope, ya, slope yang fungsinya selain menyatukan antar kolom juga adalah membagi beban itu secara merata, ya, terutama nanti untuk penggunaan pondasi, ya, pondasi lajur batu kali yang memang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menahan beban geser. Maka keberadaan slope itu salah satunya adalah untuk membuat beban itu menjadi merata masuk ke dalam pondasi. Nah, pada konstruksi bearing wall, ya, Anda akan lihat biasanya dipakai dengan konstruksi rollak, ya, konstruksi rollak. Konstruksi rollak itu adalah konstruksi batu bata yang biasanya dipasangnya, susunannya adalah berdiri seperti ini. Nah, ya, jadi konstruksi rollak ini sering dipakai, ya, pada konstruksi bearing wall, ya. Fungsinya seperti halnya slope, yaitu meratakan beban, ya. Dan ini sistem kerjanya, ya, dia membentuk, ya, suatu ini sistem kerja yang menutup, ya. Menutup itu artinya kalau ini ada denah, ya, ini denah, kemudian kita mau menggunakan rollak, mau kita pasang rollak, maka, ya, rollak ini harus ini kita pasang, ya, melingkar, ya, sampai kemudian ujung, ya, ujungnya itu kembali lagi ke pangkalnya, ya, dengan ketinggian yang sama, ya. Ini namanya sistem struktur yang tertutup, ya. Nah, jadi jadi bekerjanya rollak itu seperti ini. Jadi dia harus membentuk suatu sistem struktur yang tertutup, ya. Tidak boleh kemudian dalam rollak itu kemudian kita putus. Misalnya ini kita putus di sini. Nah, kita putus, ya, di sini. Nah, ini namanya tidak tertutup, tetapi sistem yang terbuka, ya, sistem yang terbuka. Nah, misalnya ini kemudian kita pakai, ya, untuk ini apa namanya, pintu. Nah, ini nggak boleh. Oleh karena itu posisi rollak itu harus ada di bawah ketinggian pintu, sama seperti ketika kita memasang slope, ya. Maka dia berfungsi, ya, untuk meratakan beban, ya. Nah, ini apa namanya, pada bearing wall, ya, rollak. Nah, nanti pada ring ball, ya, pada posisi ring ball di sini pada bearing wall itu biasanya juga, ya, digunakan konstruksi rollak juga, ya. Nah, fungsinya adalah fungsinya juga adalah untuk membuat beban secara merata, karena nanti di atap, ya, itu nanti ada kuda-kuda, ya, ada kuda-kuda di mana mungkin kuda-kuda itu nanti, ya, akan berada di tepat di atasnya rollak. Nah, titik yang menjadi tumpuan kaki kuda-kuda itu memberikan beban terpusat, ya, beban terpusat, ya, di mana beban atap itu akan
ini akan masuk ke dalam konstruksi di bawahnya melalui beban titik ya, yaitu pada kaki kuda-kuda itu. Nah, maka beban titik ini ya harus dibuat menjadi beban merata ya dengan konstruksi rollak itu. Nah, kalau nanti pada konstruksi rangka, maka beban itu ya ditopang oleh ring bal ya, beban itu ditopang oleh ring bal. Nah, ini pada konstruksi bearing wall ya, pada bagian bawah dinding konstruksi bearing wall itu kita pasang yang namanya rollak ya, konstruksi rollak. Nah, kalau untuk konstruksi ya dinding rangka, maka fungsi rollak itu sudah digantikan oleh slope ya, sehingga tidak perlu lagi pakai slope. Biasanya ya slope ya, kemudian langsung slope itu ya dia berdiri persis di atas pondasi. Nah, hanya yang perlu saya sampaikan, kemarin kita sudah membahas tentang pondasi. Kalau pondasinya setempat ya, maka slope itu juga menjadi memikul beban ya. Kenapa? Karena dia itu ditumpu hanya di bagian pondasinya, sementara di tengah ini ketika ada beban ya, termasuk beban dinding ya, atau mungkin apa yang lain, maka slope ini menopang ya beban. Artinya slope itu berfungsi seperti balok. Dia tidak hanya ring saja ya, tidak hanya mengikat, tetapi dia sendiri adalah menerima beban. Oleh karena itu pada konstruksi rangka yang menggunakan pondasi setempat ya, yang menggunakan pondasi setempat, maka slope-nya ya, konstruksi slope-nya itu lebih besar daripada ya kalau sistem rangka ini menggunakan pondasi lajur batu kali. Anda nanti bisa perhatikan ya, di ini juga nanti di bahan ya, bahan ajar yang nanti saya bagikan, Anda bisa pelajari nanti di sana ya, perbedaan antara pondasi setempat dengan pondasi lajur itu nanti pada konstruksi slope-nya ya. Jadi slope-nya akan lebih besar. Kenapa? Karena dia memikul beban ya yang ditopang pada kedua ujung-ujungnya ini. Nah, ini untuk konstruksi rangka ya, untuk konstruksi dinding rangka. Nah, pada bagian atas itu ada ring balok, itu juga berfungsi sebagai ring. Tapi juga mohon perhatian juga ya, kalau kemudian pada ring balok ini nanti ditumpu menjadi tumpuan dari kuda-kuda ya, misalnya kuda-kuda itu menumpu di sini misalnya ya, atau di sini ya. Kalau yang menumpu langsung ya, menumpu langsung pada garis ini pelom, maka ini bebannya beban sentris yang tidak menimbulkan momen ya. Tapi kalau bebannya di sini ya, bebannya di sini, sementara ini tidak ada kolom di bawah titik beban itu, maka berarti dia akan membebani ya, beban terpusat, beban titik membebani dari ring balok tersebut. Nah, oleh karena itu maka ring ini ya, ring ini akan menahan beban ya terpusat itu. Maka ini akan timbul momen tekuk ya, sehingga apa? Konsekuensinya kalau ring balok itu menerima beban seperti ini, maka dia harus juga didesain bukan hanya sekedar mengikat antar kolom, tapi dia juga harus menahan beban ya yang ada di atasnya. Nah, ini mungkin untuk ini terkait dengan struktur dinding ya, barangkali itu garis besarnya. Nanti Anda bisa lihat lebih detail ya, Anda baca pada bahan ya, perkuliahan yang saya kirimkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya, silahkan ya Anda ini kirimkan secara online ya, nanti juga akan saya coba jawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.